Maka sesuatu yang paling buruk di zaman hari ini mencari manfaat ataupun keuntungan dari penderitaan orang lain. Maka kabarkanlah kepada orang-orang yang berdagang dengan musibah ataupun mengambil keuntungan dari pandemi ini, bahwa sesungguhnya kain kafan yang akan kita bawa pulang nanti ke kuburan tidak memiliki kantong. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Tuhan yang kita sembah sebelum datangnya pandemi, sebelum datangnya pembatasan sosial. Dia juga Allah yang kita sembah ketika datangnya wabah atau pandemi ataupun pembatasan seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencobakan kita dengan nikmat kelapangan. Apakah dengan nikmat dan kelapangan itu kita pernah bersyukur? Dan syukur itu baik bagi kita sekalian. Selanjutnya, ketika Allah mencoba kita dengan cobaan, kesempitan dan malapetaka, apakah kita orang-orang yang bersabar? Banyak orang yang lolos dalam ujian syukur, namun apakah kita lolos di dalam ujian bersabar kepada Allah? Maka meningkatkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah sempitnya kehidupan, ancaman kematian, penyakit, perginya orang-orang yang tercinta, dan berkurangnya penghasilan ataupun kebangkrutan di dalam hidup ini. Jangan pernah hilang rasa percaya, thiqatun billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya. Karena sesungguhnya inilah hari-hari di mana Allah melihat siapa orang-orang yang tegar di atas musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, para anbiya, semua percaya bahwa apa yang menimpa di awal yang sulit, selalu ada jalan, selalu ada solusi dan terbaik di masa yang akan datang. Wa may yattaqillah, tapi syaratnya adalah siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia solusi. Bukan hanya solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan musibah, takwa kepada Allah, ketakutan, keimanan, kesabaran, tawakal, percaya dan fikah kepada Allah yang perlu dipertebal. Siapa kita dibandingkan dengan Ibunda Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan takut, sendiri, haus, lapar, disertai dengan bayi yang menangis. Namun dia berkata kepada suaminya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Nabi Ibrahim mengangguk, ya, ini ketetapan dari Allah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'anillah, kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka walaupun haus yang begitu berat bagi dia dan putranya, bagi dia dan bayinya, tapi percaya bahwa Allah Ta'ala akan menolong, Allah Ta'ala akan memberikan solusi. Keluarlah sumur Zam-Zam, bukan hanya menghilangkan hausnya dan haus bayinya, bahkan menghilangkan haus seluruh manusia, seluruh alam, hingga hari ini tidak putus-putusnya. Demikian pula dia dalam ketakutan, sendirian, fi wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak bertanaman, tidak ada ternak, tidak ada pepohonan, orang ataupun air. Dalam keadaan takut seperti itu, dia tahu, ya amanal khaifin, yang akan memberi keamanan bagi orang-orang yang takut adalah Allah. Dengan kesabarannya menghadapi rasa takut seperti itu, Allah jadikan bumi tempat dia berpijak, Safa dan Marwa, menjadi bala dan aminah.
menjadi negeri yang sangat aman. Bahkan Allah Ta'ala haramkan bila mana pertumpahan darah atau peperangan terjadi di situ sampai hari kiamat. Safa dan Marwa, tempat dia berpijak yang awalnya merupakan tempat yang menakutkan, menjadi tempat yang sangat aman hari ini, besok, sampai hari kiamat. Maka sebesar apapun kendala dan musibah kita di masa pandemi ini, jangan pernah kehilangan thiqah, kepercayaan kepada Allah Ta'ala, bahwa dia yang menurunkan penyakit, dia juga yang akan menurunkan obat. Dia yang memberi cobaan kepada kita dalam hidup, dia juga yang akan memberi jalan keluar. Rasulullah SAW, Nabi kita, dalam keadaan dikejar, ingin dibunuh, bersembunyi di goa bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bisa tenang, terus gelisah, jangan sampai musuh-musuh itu datang dan mendapati Nabi berada di dalam gua Sur. Namun percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah penolong, dialah yang akan melindungi, dia juga yang memberikan cobaan, selanjutnya dia juga yang akan mengatasi segala cobaan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Ma zannuka bithnan wallahu thalithuhuma." Apa yang kau kira cuma kita berdua? Allah yang ketiga. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah masih bersama dengan kita. Allah masih bersama dengan kita. Kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dan melindungi kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh orang-orang, takutlah engkau, sesungguhnya Namrus telah menyiapkan kayu bakar dan akan membakarmu hidup-hidup. Innallaha qad jama'u laka, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk mencelakaimu. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakilku. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Dengan kepercayaan yang tinggi, thiqatun billah, maka Allah Ta'ala jadikan api yang berkobar-kobar itu dingin. Kata Allah Ta'ala kepada api, kuni bardan, jadilah engkau dingin wahai api. Kata para ulama, untunglah Allah mengatakan kepada api itu, jadilah engkau dingin, dan disertai dengan perkataan wassalaman ala Ibrahim, dan berikan selamat kepada Ibrahim. Sebab kalau cuma dikatakan wahai api dinginlah, niscaya Ibrahim pun bisa membeku di dalam dingin api tersebut. Tapi kata Allah kepada api wassalaman, dan berikan selamat kepada Nabi Ibrahim, maka Ibrahim pun tidak mati kedinginan di dalam kobaran api tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya seberapa berat pun masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini ataupun kesulitan, jangan pernah hilang rasa percaya kita bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gantungkan harapan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka itu sudah cukup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Gantungkan, harapkan urusanmu kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan melindungi kita dan memberi solusi dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang-orang yang soleh menurut Yahya bin Mu'az, seorang salaf yang soleh, mengatakan bahwa athiqatun billah fi kulli syai', tanda kesolehan seseorang selalu percaya kepada Allah di dalam segala keadaan. Dia selalu percaya kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah, lapang ataupun sempit, sukacita ataupun duka. Tidak pernah kehilangan percaya diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thiqatun billah. Yang kedua, al-ghina bihi an kulli syai', selalu tidak menjadikan tumpuan harapan kepada selain Allah. Kita yakin obat bukanlah penyembuh, hanya sebagai sebab, bahwa kesembuhan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh manusia berkumpul hendak mencelakai seseorang, ketika Allah ta'ala belum berkehendak mencelakai dia, maka dia tidak akan pernah celaka. Demikian juga seandainya seorang ingin memberi manfaat dan Allah ta'ala ingin memberi mudarat padanya, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia daripada celaka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percaya bahwa tidak ada sesuatu yang memberi guna dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ar-ruju' ilaihi fi kulli syai', selalu kembali kepada Allah dalam semua urusan, dalam semua persoalan. Maka jangan pernah kita angkuh dengan kemampuan kita. Allah pernah menegur Sulaiman yang mengatakan bahwa aku akan mencampuri 100 daripada permaisurinya hingga lahir 100 penunggang kuda ataupun kesatria dan putra mahkota. Tidak ada yang lahir di malam itu kecuali 1 orang wanita saja dan anaknya separuh manusia, atau artinya cebol. Kata para ulama, karena dia lupa menggantungkan sesuatu insya Allah, dengan izin Allah. Maka di dalam hidup ini jangan pernah luntur percaya kepada Allah, kemudian jangan pernah berharap kepada selain Allah, dan semua persoalan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di zaman dilatih kepedulian kita kepada sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman seorang hingga mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Maka sesuatu yang paling buruk di zaman hari ini mencari manfaat ataupun keuntungan dari penderitaan orang lain. Maka kabarkanlah kepada orang-orang yang berdagang dengan musibah ataupun mengambil keuntungan dari pandemi ini, bahwa sesungguhnya kain kafan yang akan kita bawa pulang nanti ke kuburan tidak memiliki kantong, tidak memiliki popoji untuk sekedar mengisi koin atau uang. Semua akan ditinggalkan. Yang akan dibawa adalah amalan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.